Cikal berangkat dari filosofi dasar cinta keluarga. Kami percaya bahwa sebuah proses pendidikan tidak akan berhasil tanpa peran serta seluruh anggota keluarga, seluruh komunitas yang terlibat. Karena itu saat mendefinisikan diri kami, kata yang dipilih adalah komunitas pembelajar seumur hidup. Siapa saja yang ada dalam komunitas, anak, orang tua, guru, dan pendidik di sekolah, semua belajar, karena menjadi pembelajar seumur hidup adalah tujuan utama pendidikan di segala usia. Salah satu kebohongan terbesar dalam pola pendidikan konvensional adalah memisahkan antara pendidikan di sekolah dengan kehidupan yang sebenarnya. Seolah-olah masa sekolah adalah masa di mana seorang mengambil bekal sebesar-besarnya untuk kemudian hidup dengan sukses. Ingat pengalaman Anda dulu sekolah. Apa yang dipelajari di sekolah seringkali tidak jelas hubungannya dengan dunia nyata, tidak terlihat manfaatnya untuk hidup Anda. Sebaliknya, di Cikal kami percaya sekolah adalah kehidupan. Pendidikan terbaik menjadikan komunitas sekolah sebagai representasi dari kehidupan yang dialami anak pada saat ini dan di masa depannya. Misalnya, masyarakat di kehidupan nyata adalah masyarakat yang beragam agamanya, maka sekolah adalah komunitas yang juga heterogen. Kalau bagian dari masyarakat memiliki kebutuhan khusus, maka sekolah seyogyanya adalah sekolah inklusi bagi anak dengan berbagai karakter. Kalau masyarakat menghadapi isu-isu aktual, misalnya tentang konsumerisme, ada gerakan anti korupsi, maka semua isu-isu ini harus menjadi bagian yang berarti juga dari percakapan dan pembelajaran di seluruh komunitas sekolah. Di Cikal, kami juga percaya bahwa pendidikan di masa kini, apa yang dibutuhkan anak saat ini, tidak bisa menjanjikan apa yang seringkali didengungkan oleh sekolah-sekolah di masa lalu. Selesaikan sekolah di sini, maka Anda akan mendapatkan semua bekal yang dibutuhkan untuk sukses dalam hidup. Karena apa? Karena sekolah mempersiapkan kita untuk masa depan, bukan masa kini atau masa lalu, maka kita semua perlu terbebas dari keterikatan pada kerangka berpikir sekolah kita di masa lalu. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa pendidikan yang kita alami dulu bisa sesuai dengan anak-anak kita sekarang? Sedangkan hanya dengan melihat sekeliling kita, lihat deh teman-teman Anda dari pengalaman sekolah masa lalu, bukti-bukti bahwa kesuksesan pola pendidikan konvensional sama sekali tidak berkaitan dengan kesuksesan yang sejati dalam kehidupan di masa kini. Kalau untuk masa kini saja pendidikan konvensional sudah tidak relevan, apalagi kalau kita membandingkan untuk masa depan yang harus dihadapi anak-anak kita. Masa depan yang harus dihadapi anak-anak adalah masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi, dipenuhi percepatan dan berlimpahnya informasi. Salah satu hal yang tidak bisa diprediksi satu-satunya dari masa depannya adalah semua perubahan itu. Karenanya, latihan hidup yang mestinya dialami oleh anak dalam pendidikannya saat ini adalah justru bagaimana dia menjadi pembelajar seumur hidup. Bagaimana anak bisa menjadi individu yang selalu bisa menyesuaikan diri dan mengolah informasi. Ini kriteria kesuksesan pendidikan kami. Di Cikal kami menumbuhkan pembelajar seumur hidup yang memiliki pemahaman esensial untuk membuat perubahan bagi hidupnya dan hidup orang lain. Perhatikan bahwa anak harus membuat perubahan, harus making a difference dan tidak hanya sekedar survive atau bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Berangkat dari kriteria kesuksesan ini, Cikal memformulasikan Cikal 5 Stars kompetensi. Karena proses pendidikan adalah suatu proses yang harus dimulai dari tujuan yang akhir, maka Cikal 5 Stars kompetensi, visi dan misi kami, menjadi bagian dari setiap hari kami di Cikal. Bagaimana pelajar-pelajar di Cikal memiliki perasaan, pikiran, sikap, dan tindakan yang mencerminkan filosofi Cikal 5 Stars kompetensi ini. Cikal 5 Stars kompetensi yang pertama adalah kemapanan emosi, moral, dan spiritual. Individu dengan kemapanan emosi dan spiritual, serta moral yang baik, memiliki kemampuan untuk mengenali perasaan, pikiran, dan tindakannya, serta memilih reaksi yang tepat pada saat berhadapan dalam situasi tertentu. Ini membantunya memahami orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain. Individu dengan kompetensi ini memiliki pengalaman dan prestasi yang positif, sehingga persepsi dirinya juga positif. Saya mampu melakukan sesuatu bagi diri saya dan saya mampu mempengaruhi lingkungan saya. Pemahaman etisnya baik. Ia memahami bahwa alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dipengaruhi oleh niat dan tujuan tingkah laku, bukan hanya oleh apa konsekuensi yang akan muncul atau situasi dan kondisi yang memungkinkan. Disiplin dirinya tumbuh dari dalam. Cikal 5 Stars kompetensi yang kedua adalah penalar efektif dan terlatih. Kecenderungan dan kebiasaan berpikir efektif memerlukan latihan secara kontinu, yang seharusnya menjadi bagian esensial dari desain setiap kelas setiap hari.
Pembelajar membutuhkan kemampuan berpikir konseptual, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir kritis. Di Cikal, kami belajar dan mengajarkan persistensi, kemampuan berpikir fleksibel dan berkomunikasi dengan tepat, kemampuan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, menghubungkan informasi, mengeksplorasi dan mengelaborasi ide, menganalisa dan menyimpulkan data. Semuanya dalam bentuk praktek langsung dan pemecahan masalah di berbagai bidang studi. Pada akhirnya, secara bertahap, lewat proses latihan, modeling, dan latihan dalam situasi yang makin kompleks, pelajar-pelajar di Cikal bisa menerapkan strategi berpikir yang efektif di kehidupannya dengan semakin baik dan tingkat independensi yang juga semakin baik. Cikal 5 Stars kompetensi yang ketiga adalah individu yang berwawasan luas dan berfisik sehat. Pelajar yang pandai secara akademik bukan individu dengan pengetahuan umum yang banyak atau kapasitas mengingat informasi yang luar biasa. Di Cikal sejak dini, pelajar membedakan antara hal-hal yang penting diketahui secara garis besar, keterampilan yang perlu dikuasai, dan apa pemahaman mendasar dari suatu bidang ilmu. Konsep-konsep esensial adalah bagian yang paling penting dari proses belajar, karena dia bersifat lintas disiplin, tidak pernah usang, serta membuat seorang memiliki wawasan luas karena dapat mensintesa hubungan antara suatu bidang dengan bidang lain. Semua yang kita pelajari berhubungan. Pengkotak-kotakan jurusan, stereotip bahwa satu bidang ilmu lebih penting, lebih susah, lebih hebat daripada yang lain, belajar yang mengandalkan textbook semata-mata, atau belajar hanya untuk lulus ujian, semua adalah pola pendidikan masa lalu yang sama sekali tidak relevan. Sayangnya, ini masih sering menjadi referensi saat menilai apakah seorang anak pandai atau tidak. Karena tujuan Cikal meliputi seluruh aspek perkembangan individu, fisik yang sehat juga menjadi salah satu bagian dari kompetensi pembelajar kami. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegiatan fisik yang teratur, pola makan dan istirahat yang baik, serta tingkat stres yang rendah mendukung kinerja otak, emosi, sikap, dan perilaku yang baik. Di Cikal, setiap individu punya kesempatan yang adil untuk mengeksplorasi dan mendapat pengalaman positif dalam olahraga. Karena di kegiatan olahraga yang minimal 3 kali seminggu, murid sebetulnya bukan hanya membangun kebiasaan hidup sehat untuk seumur hidupnya, tapi juga belajar nilai-nilai dan sportivitas, kerja sama kelompok, menetapkan target, berkompetisi. Berkompetisi tidak untuk melawan orang lain, tapi berkompetisi dengan dirinya sendiri untuk selalu menjadi lebih baik. Cikal 5 Stars kompetensi yang keempat adalah belajar yang mandiri, self-regulated learner. Seseorang yang mampu belajar secara mandiri, belajar karena ia selalu ingin tahu dan ingin menguasai hal-hal yang baru. Belajar di Cikal, kepuasannya datang dari mastery, dari keberhasilan memahami, bukan karena bisa mengerjakan tugas-tugas yang mudah atau mencoba menghindari tantangan tugas-tugas yang sulit. Pelajar yang mandiri memiliki motivasi belajar internal. Ia berusaha berhasil bukan karena ingin lebih pandai dari orang lain atau mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman, karena kriteria keberhasilan adalah menjadi lebih baik dan lebih tahu setiap hari. Pada saat ia berhasil ataupun gagal dalam proses belajarnya, ia sadar bahwa dirinya lah yang paling bertanggung jawab. Ia tidak menyalahkan faktor eksternal, orang lain ataupun nasib, karena ia tahu bahwa pelajar yang mandiri adalah yang mampu mengendalikan dan mempengaruhi lingkungannya. Pelajar yang mandiri selalu memantau proses berpikir dan belajarnya. Ia reflektif, selalu mempertanyakan apakah saya sudah mencapai tujuan, apa yang berikutnya harus saya lakukan. Pada saat menghadapi kesulitan, pelajar di Cikal terus maju, tidak menunda-nunda ataupun menyerah. Proses pendidikan di Cikal memberikan tantangan di tingkat yang tepat, memberikan umpan balik secara terus-menerus dari berbagai sisi, dan juga memberikan kesempatan refleksi dan membiasakan pelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Inilah yang pada akhirnya membentuk pelajar Cikal yang mandiri seumur hidupnya. Cikal 5 Stars kompetensi yang kelima berbicara tentang kemampuan individu untuk berpartisipasi dan memberdayakan masyarakat. Berkontribusi, belajar sambil memberdayakan masyarakat menjadi nafas dari filosofi kami dan program Cikal Aksi-Aksi. Komunitas kami mempraktekkan bahwa perubahan selalu dimulai dari aksi yang kecil yang bisa dilakukan oleh anak sekecil apapun. Pada saat Anda ke Cikal, Anda akan melihat contoh-contoh pelayanan masyarakat di Cikal yang dilakukan oleh anak-anak bahkan yang dari berusia 2 atau 3 tahun. Pelayanan masyarakat di Cikal selalu dimulai dari proses persiapan untuk memahami isu dan menganalisa kebutuhan, kemudian melihat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan merencanakan aksi yang berkelanjutan. Pelayanan masyarakat di Cikal bukan sekedar tentang kerja sukarela atau pengumpulan dana, tapi melibatkan proses berpikir, berempati dengan hati, dan bekerja keras.
Hal ini akhirnya bukan hanya memberi manfaat bagi lingkungan di sekitar Cikal dan di luar Cikal, namun justru memberi pengalaman belajar yang luar biasa bagi komunitas kami sendiri. Semua kami di Cikal merangkai cerita-cerita kecil yang nantinya kami yakin akan menjadi besar tentang apa yang kami kontribusikan untuk Indonesia, untuk dunia yang lebih adil, pembangunan yang berkelanjutan dan damai.